Oke sahabat Menir, ini adalah unit Terios ya, Daihatsu Terios tahun 2009 TX, tipe TX ya. Ini warnanya hitam, itu ada karpet nih ya. Karpet mie memang sengaja harus dijemur. Penggunaan pertama kali untuk karpet mie harus dijemur seperti ini supaya dia mengembang, sehingga lebih empuk ya, lebih halus dan nyaman digunakan. Jadi bagi Anda yang memasang karpet mie lantai di mobil, sebaiknya dijemur dulu dan nanti secara berkala dijemur ya. Ini adalah unitnya. Sebenarnya tidak terlalu bagus amat ya, ada beberapa cat yang kelihatan bahwa kondisi mobil ini sering dijemur dulunya ya. Tidak masuk garasi, ada repaint di sini, dan lampunya memang lampu headlampnya ini sudah diganti, katanya ini punya BMW, dan dia pakai proyektor ya. Lampu utama pakai proyektor, lampu jauhnya masih reflektor, warnanya hitam, dan lampunya cahaya yang tidak terang. Ini masalah yang Tuan Menir dapatkan ya. Jadi hanya mengandalkan waktu itu lampu fog lamp ini yang sekecil ini, dan tidak bisa untuk perjalanan malam, tidak bisa nyaman, sangat tidak nyaman. Oleh sebab itu sahabat Menir, Tuan Menir pasang ini sepasang LED di depan ya. Ini cukup membantu untuk jarak, membantu lampu utama ya. Jadi untuk malam hari cukup membantu, dan pemasangannya serta unitnya sekitar habis 400.000 ya. Ini adalah Terios TX tahun 2009. Velgnya sudah racing. Kalau yang tipe di bawahnya ada tipe TS dan tipe TS Extra, masih belum racing ya. Sudah ada footstepnya ya. Ini dia ciri khas dari Terios dan teman-temannya ras mini SUV ya, adalah kondenya ini. Nah, konde ini sebenarnya cukup membebani pintu belakang, maka pintu belakang pada umumnya seperti unit saya ini harus ditutup dengan cara menggebrak. Kalau dengan cara biasa dia belum tertutup sempurna. Karena apa? Mungkin karena unit sudah cukup lama, sehingga pintunya ini terbebani oleh kondenya atau ban serepnya ini. Dia mungkin agak bergeser ke bawah sengselnya, jadi harus digebrak gitu ya. Oke, secara keseluruhan ini unitnya ya. Kita masih menggunakan remote model lama ya, remote model kecil dengan lampu LED-nya sangat kecil, dan ini sekarang sudah sulit dicari duplikatnya. Kalau ingin membuat duplikat mahal, mending pasang baru sistem alarm dan kuncinya, instalasinya secara keseluruhan. Ada yang murah buatan Cina sekitar 400.000, tapi ada yang mahal di atas 1 juta. Nah, tentu bukan buatan Cina ya. Nah, tergantung kita akan menggunakan seperti apa ya. Sahabat Menir, kita coba buka, tekan ya, dan buka. Ini ada engselnya. Ini adalah unitnya Terios lama 2009 tipe TX ya. Yang membedakan dengan tipe di bawahnya adalah ini AC ya. Ya, sudah double blower ya. Jadi kalau menggunakan Daihatsu Terios pilih minimal tipe TX ya, minimal tipe TX, karena tipe ini sudah double blower ya. Secara keseluruhan unitnya seperti ini, 3 baris ya, 3 baris belakang bisa dilipat,
bisa menambah ruang bagasi. Sekarang Tuan Menir masuk di mobil Terios ini. Pertama kalau kita, oh ada suara apa itu? Pertama kita kalau buka pintu ya, nah pintu depan bagian driver, kita akan lihat indikator ya, indikator pintu di panel dashboard akan menyala meskipun kunci belum kita masukkan, yaitu sistem otomatisnya ya, sistem sensornya. Oke, kita sekarang masukkan kontaknya atau kuncinya ke ya bagian sini. Kemudian akan muncul suara bip 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 gitu ya, itu suara yang menandakan bahwa pintu harus ditutup begini. Nah, kita coba tutup ya, indikator hilang ya. Ya, jadi ini adalah gambaran dari setirnya ya. Memang seperti ini. Nah, itu adalah dashboard indikatornya ya, atau dashboard kontrolnya. Ini kita akan nyalakan mobil Teriosnya. Di sebelah kiri masih ada display ketika klik kita pertama ya, kita kunci kontak pertama, itu akan menyala dia. Kemudian pada saat kita klik yang kedua, itu akan menyalakan semua indikator yang ada di dalam dashboard kontrolnya ini. Nah, di situ ada dashboard kontrol, ya misalnya saja, ya itu yang menyala kedap-kedip itu adalah ini ya, apa namanya, sabuk ya, jadi sabuk pengaman ya, seatbeltnya. Karena saya tidak pakai seatbelt, maka ya tentu saja pakai yang itu, yang sabuk, dia akan menyala. Nah, kemudian ada hand rem ya, itu sebelah bawahnya. Lalu sebelah kanannya ada indikator bahwa itu ada aki dan oli ya. Jadi mereka aki dan oli harus menyala sebelum mobil dinyalakan ya, atau di starter. Nah, di sebelah kiri itu ada juga jarum indikator RPM, karena mesin belum menyala, jadi dia masih posisi di bawah atau 0. Nanti jika sudah menyala, untuk mobil-mobil injeksi ini biasanya dia akan pada posisi 1200 rpm ya, di angka 1 lebih sedikit lah, karena mesin masih dingin. Nah, nanti ketika mesin sudah panas, dia akan cenderung turun ke bawah menjadi sekitar 0,8 atau 800 rpm. Di sebelah kanannya juga ada indikator jarum temperatur, karena mesin belum dinyalakan, maka tentu belum naik dia, posisi masih ada di bawah, temperaturnya masih 0. Nah, dengan nanti mesin dinyalakan, posisinya jarumnya akan sedikit demi sedikit akan naik pada posisi yang normal. Biasanya untuk Terios ini di bawah setengah ya, sedikit di bawah setengah. Nah, itu normalnya. Ini mesin sudah menyala, bisa dilihat di jarum sebelah kiri langsung naik di 1200. Lalu ada dua indikator yang hilang ya, aki dan oli. Nah, indikator lampu aki dan oli ini, kalau mesin sudah menyala seperti ini, dia harus mati. Kalau dia menyala, itu menunjukkan ada masalah. Misalnya aki, jika dia masih menyala, menunjukkan ada masalah pada aki, sistem pengisian atau akinya. Jadi mungkin saja akinya soak, mungkin akinya tidak bisa diisi, atau mungkin dinamo ampernya yang bermasalah sehingga tidak mampu mengisi pada aki. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian utamanya yang indikator oli ya. Nah, indikator oli ini jika itu masih menyala pada posisi mesin sudah menyala, maka itu menunjukkan bahwa mungkin olinya volumenya sudah berkurang atau perlu ditambah ya.
harus dicek ini, harus segera dimatikan mesinnya. Jika kita tidak atau kita mengabaikan ini, maka ketika mobil berjalan makin panas, nah itu akibatnya bisa kemana-mana ya, bisa lebih parah karena piston kekurangan pelumasan, kemudian bagian yang lain termasuk kansap dan lain juga ini akan kemana-mana nanti. Bagian yang harusnya terlumasi oleh oli menjadi panas, bermasalah dan seterusnya. Nah ini ada display di bagian tengah, di atasnya ada penulis jam ya. Lalu ini adalah output dari blower AC. Kemudian untuk menyalakannya cukup pakai tombol knob AC di bawah sebelah kiri. Itu ada 1, 2, 3, itu menunjukkan speednya, blowernya, dan kanan adalah untuk mengatur temperatur AC-nya atau dingin atau sangat dingin. Di sebelah kanan dekat pintu kanan ini masih ada juga lubang exit blower ya. Nah di bawahnya ada beberapa tombol ya. Nah ini kalau di tempat saya gunakan untuk menambah lampu ya, lampu LED untuk membantu perjalanan malam hari. Nah di sebelah kanan ada spion, ini spionnya belum retract ya, artinya kita masih secara manual ya. Secara manual harus melipat, membuka. Untuk yang tipe di atasnya yang sudah retract ini cukup menekan tombol saja dia akan membuka dan menutup sendiri ya spionnya. Di bawah tombol-tombolnya ada juga tuas untuk membuka kap. Ya, kalau membuka kap cukup standarnya di situ untuk mobil-mobil yang lain sama. Nah, secara umum ini dashboard Ceres dan pandangannya di depan ya seperti ini. Kalau saya lebih suka pakai Kijang ya, yang tahun 95 Kijang yang kotak itu pandangannya bagus. Luas, jadi kita paham lebih mudah melihat haluan kanan depan, haluan kanan kiri depan dibandingkan Ceres ini. Kalau Ceres ini perlu menyesuaikan terlebih dahulu ya. Kalau kita biasa memakai Kijang kemudian pakai ini, saya sarankan bagi pemula untuk belajar menyetir pakai haluan yang mudah dipandang ya, mudah dimengerti. Pakai Kijang saja salah satunya. Kalau mobil-mobil yang begini ini agak sulit, makanya untuk melihat haluan kiri biasanya teman-teman Terios, Ras ya, Fortuner itu memberikan tambahan spion di kiri depan atau spion tanduk biasanya. Namanya spion tanduk itu mudahkan di depan. Nah ini adalah persnelingnya, ini handremnya ya, dan ada beberapa tuas ini untuk pintu depan kanan dan ini untuk lock dan unlocknya pintu. Jadi driver memiliki kendali tas untuk pembukaan jendela semua ya, semua posisi pintu dan jendela driver memiliki kendali pada tombol-tombol ini. Jadi apakah driver mau mengunci semuanya atau tidak bergantung driver ya. Nah inilah mobil-mobil sekarang beda dengan mobil sebelumnya yang di jadul-jadul itu, jadi harus manual dan mereka bisa melakukan penguncian masing-masing. Nah sahabat, Terios ini tahun 2009 dan tentu fitur-fiturnya tidak sebagus yang ada di saudaranya ya Ras ya, karena memang harganya selisih mahalan Ras begitu dibandingkan Terios, meskipun bentuk secara keseluruhan fisiknya hampir sama. Tapi tentu beda harga, beda merek, beda kenyamanan, dan ada beberapa fitur yang juga sedikit berbeda. Meskipun secara keseluruhan relatif sama ya. Ya bagaimana juga harga berpengaruh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya.